Halo adik-adik, sekarang kita mau beribadah sekolah minggu. Sebelum kita beribadah sekolah minggu, kita pemanasan dulu yuk. Kita gerak-gerakin badan kita. Sekarang kita angkat tangan kita. Kita goyang-goyangin ke atas. Lalu ke samping. Ke bawah. Terus kita lompat-lompat ya. Lalu kita jalan di tempat. Udah panas semuanya kan badannya adik-adik? Kita mau angkat satu pujian, Saatku Berdoa. Dengan sungguh-sungguh kita, dengan sikap berdoa, kita angkat satu pujian, Saatku Berdoa. Saatku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah, saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih. Ku sambut tangan-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Mari adik-adik kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan waktu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya adik-adik masih semangat kan? Coba Lause mau tanya dulu, apa kabarnya adik-adik? Apa kabarnya adik-adik? Lause gak denger, coba kurang semangat. Apa kabarnya? Hai, adik-adik sobarnya baik-baik semua, hebat. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok.
di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalam. Pasti berbuah. Pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam. Apa? Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Masih semangat adik-adik? Kita angkat satu pujian lagi. Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta.
Sekarang kita mau angkat satu pujian, I Will Sing for Jesus. Sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. oke adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat satu pujian firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kita angkat pujiannya sekali lagi. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Allah selalu setia. Nah adik-adik, Allah memimpin umat Israel ke perbatasan Kanaan, negeri yang dijanjikan Allah untuk mereka. Nah lalu Allah memerintahkan Musa untuk mengirimkan 12 orang pengintai untuk menyelidiki negeri itu. Nah, Musa mengirimkan 12 orang pengintai. 12 orang pengintai ini dipilih satu orang dari setiap suku yang ada di Israel. Di Israel itu ada 12 suku. Jadi ada 12 pengintai. Nah, Musa memberitahu nih kepada pengintai-pengintai ini untuk mencari keterangan mengenai orang-orang yang tinggal di sana. Dan carilah keterangan tentang kota-kota yang mereka ada di dalamnya. Nah, lalu 12 orang pengintainya itu pergi mengintai. Mereka mengintai selama 40 hari. 40 hari ya adik-adik. Nah, setelah mereka mengintai, mereka pulang. Mereka menceritakannya kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Nah, mereka bilang, kami sudah masuk ke dalam negeri itu. Nah, di sana berlimpah susu dan madunya. Tapi ada 10 orang pengintai yang tidak percaya kalau mereka bisa masuk ke sana. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Namun ada 2 orang dari antara mereka, dari 12 orang pengintai tadi tuh ada 2 orang. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya adalah Kaleb dan Yosua. Mereka mengatakan, tidak, kita akan maju. Kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, si Yosua dan Kaleb ini percaya sama janjinya Allah kalau Allah itu setia. Karena Allah sudah berjanji kepada umat Israel untuk memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Tetapi mereka masih tidak percaya nih bangsa Israel ini. Mereka tidak, malah bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Allah. Lalu Allah berbicara kepada Musa. Allah mengatakan bahwa Musa, barang siapa yang tidak percaya kepadanya, umatku yang tidak percaya kepadanya, mereka akan dihukum. Tapi Musa meminta agar Allah menunjukkan kasih-Nya. Karena kasih-Nya Allah yang besar. Musa berdoa. Meminta ampunilah dosa-dosa bangsa ini. Seperti Engkau mengampuni mereka sejak mereka meninggalkan di Mesir sampai sekarang. Nah, Tuhan berjanji akan mengampuni umat-Nya. Allah juga menghukum mereka. Tetapi memenuhi janjinya untuk setia kepada mereka. Nah, Allah menghukum bangsa Israel. Tahu nggak apa hukumannya? Mereka disuruh berputar selama 40 tahun lamanya untuk menanggung akibat kesalahan mereka yang tidak percaya kalau Allah setia akan memimpin orang Israel keluar masuk ke dalam Kanaan. Nah,
Adik-adik, kita mau belajar nih. Allah ingin kita percaya kepadanya seperti Yosua dan Kaleb, bukan seperti umat Israel yang lain yang meragukan janjinya Allah dan kesetiaannya Allah. Di saat sekarang ini kita mau belajar, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita walaupun mungkin saat ini kita mengalami kesulitan. Tapi kita harus percaya bahwa Allah berjanji untuk setia sama kita. Tapi kita harus percaya sama Allah. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Allah setia. Tuhan Yesus, ajarkan kami supaya terus percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera teman-teman di seluruh GKJ. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini kita akan mengunjungi Pulau Jawa dan mengenal lebih dekat tentang suku Osing. Suku ini terletak di Jawa Timur, tepatnya berada di Kabupaten Banyuwangi. Dengan jumlah penduduknya ada 340.000 jiwa. Banyuwangi adalah kota persinggahan bagi turis yang ingin pergi ke Bali. Mereka tidak pernah mengalami kekurangan air karena mereka hidup di lereng Gunung Berapi Ijen. Gunung Ijen menjadi pusat wisata yang sangat terkenal karena kawah ini mengeluarkan api biru atau blue fire di setiap dini hari sekitar pukul 2-4 pagi. Fenomena blue fire hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan di Indonesia yang berada di Kawah Ijen ini. Kawah Ijen adalah sebuah danau kawah yang bersifat asam yang berada di puncak Gunung Ijen dan juga merupakan salah satu kawah paling asam terbesar di dunia. Anak-anak di suku Osing memiliki permainan musik yang khas, yaitu musik patrol Osing. Musik ini digunakan untuk membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan, tetapi musik ini terkadang juga dijadikan perlombaan. Orang Jawa Osing adalah bagian dari orang Jawa, tetapi budayanya berbeda dari orang Jawa lainnya. Kebanyakan orang Jawa Osing hidup dari bertani, memelihara ternak, dan berdagang. Orang Osing berbicara ngoko Osing atau bahasa Osing. Orang Jawa Osing sangat peduli terhadap hubungan kekerabatan. Walaupun mereka tinggal berjauhan, hubungan baik dibina melalui saling memberi dan berbagi. Berusaha mengerti perasaan dan kemampuan orang lain. Pola pikir seperti ini disebut tepo seliro. Inilah waktunya membangkitkan kamu, aku, dan teman-teman kita untuk berdoa bagi banyak anak-anak di suku Osing. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang dahsyat di mulut kita. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Sehingga banyak anak-anak di suku Osing yang akan mengalami transformasi. Setiap hari waktu kamu berdoa buat anak-anak di suku Osing, kamu bisa mencoba menemukan di mana mereka tinggal dalam peta Indonesia. Sewaktu-waktu kamu dapat berkunjung ke tempat di mana mereka tinggal. Teman-teman, mari kita berdoa agar kesenian di suku ini semakin berkembang dan wisata Kawah Ijen boleh dikembangkan oleh pemerintah dengan baik. Sehingga masyarakat di sekitar Kawah Gunung Ijen memiliki taraf hidup yang semakin sejahtera. Yang kedua, kita berdoa agar bidang pertanian, pelatihan pendampingan wirausaha, serta pembangunan industri dan infrastruktur boleh diusahakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan orang Osing. Yang pertama-tama kita mau berdoa untuk kesenian di suku Osing agar bisa semakin berkembang. Juga kita mau berdoa untuk tempat wisata Kawah Ijen agar bisa dikembangkan oleh pemerintah yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat di suku Osing. Nah, yang kedua kita mau berdoa agar bidang pertanian, pelatihan wirausaha, pembangunan industri dan infrastruktur boleh diusahakan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan kesejahteraan
orang asing. Nah, mari kita buka suara. Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan untuk setiap keragaman budaya di Indonesia Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa ya Tuhan untuk suku osing ya Tuhan. Jikalau Engkau boleh Tuhan, berkati ya Tuhan untuk kesenian suku osing ini ya Tuhan, agar semakin berkembang. Engkau berkati juga ya Tuhan wisata Kawah Ijen ya Tuhan, agar bisa dikembangkan oleh pemerintah ya Tuhan, agar bisa menjadi pendapatan pemerintah yang nantinya bisa berguna untuk mesejahterakan masyarakat di suku osing ya Tuhan. Tuhan, saya juga mau berdoa ya Tuhan untuk pembangunan industri ya Tuhan, terus infrastruktur pertanian dan pelatihan wirausaha ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar pemerintah dapat mengusahakan ya Tuhan, agar fasilitas itu dapat dibangun ya Tuhan, agar bisa meningkatkan kesejahteraan di suku osing ya Tuhan. Tuhan, saya berdoa juga ya Tuhan, agar orang-orang di suku osing ya Tuhan bisa menjadi sumber berkat ya Tuhan bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 5a. Sekali lagi ya, lo ulang ayatnya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ulang sekali lagi ya dari awal, dari ayatnya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik, jangan lupa dihafalin ya. Sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu hari ini semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.